warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang operasi dua himpunan. Materi ini juga sudah ada di buku paketnya. Jadi Ananda silahkan memahami buku paketnya, itu sekitar halaman 158 dan sebelumnya. Nah, di sini terdapat 8 sifat-sifat dari operasi dua himpunan. Yang pertama itu adalah sifat komplement. A, C ini bacanya berarti A komplement dikali dengan komplement, hasilnya itu sama dengan A. A irisan A komplement itu hasilnya himpunan kosong. Kalau A digabungkan dengan A komplement itu sama dengan semesta ya. Kalau misalnya yang kedua itu ada sifat identitas. Kalau yang pertama A gabung himpunan kosong, itu anggotanya adalah A. Kalau A irisan himpunan kosong, berarti hasilnya adalah himpunan kosong. Di sini juga ada sifat idempoten, di sini juga ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan, dan sifat-sifat lainnya. Nah, ini Ananda silahkan catat di buku catatannya. Hubungan dua himpunan berarti di sini terdapat hubungan antara dua himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan saling asing. Kalau himpunan saling asing itu dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau biasa disebut dengan saling lepas. Nah, biasanya simbolnya itu seperti ini ya, yang dilambangkan P saling asing dengan himpunan Q. Kalau yang kedua itu ada namanya himpunan beririsan. Nah, himpunan yang beririsan ini atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan. Berarti anggota di himpunan P itu ada di anggota himpunan Q. Itu yang disebut himpunan beririsan. Yang ketiga, himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini merupakan himpunan yang anggotanya, yang P dan Q itu semua anggotanya itu sama. Contohnya, jika himpunan P itu ada anggotanya S, A, K, U, dan himpunan Q ini ada K, U, A sama S, maka anggotanya itu sama dan bisa disebut katakan himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama. Sama seluruh anggotanya terdapat di himpunan P juga terdapat di himpunan Q, walaupun urutannya itu berbeda. Yang keempat itu ada namanya himpunan ekuivalen. Nah, kalau himpunan ekuivalen ini misalnya himpunan H itu ada 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan I ini adalah 4, 5, 1, 2. Apakah himpunan banyaknya himpunan H dan banyaknya himpunan I itu sama? Sama ya. Banyaknya himpunan H itu ada 4 anggotanya atau kardinalitasnya 4. Dan himpunan I itu juga anggotanya sama-sama 4. Jadi banyaknya himpunan H dan himpunan I itu sama. Tetapi anggota dari himpunan H dan I itu tidak sama. Makanya himpunan H tidak sama dengan himpunan I meskipun banyak anggotanya itu sama. Nah, tapi jumlah anggota H sama I itu sama-sama 4. Nah, himpunan ini adalah himpunan yang dikatakan dengan himpunan yang ekuivalen. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Ananda juga boleh membuka buku paketnya halaman 159 ya. Di sini ada komplement. Nah, komplement ini belum Ibu jelaskan, makanya di bukunya itu ada halaman 159. Kalau di bukunya operasi biner ada operasi yuner. Jadi ada dua istilahnya, biner 1 dan yuner 1 ya. Yang kalau misalnya operasi yuner ini hanya memerlukan satu unsur, yaitu operasi komplement. Jadi yang lainnya itu gabungan, irisan, selisih, itu merupakan contoh operasi biner. Kalau komplement itu seperti yang ada di bukunya, ini dia ya. Ini dia. Di halaman 160.
Kalau misalnya S ini adalah himpunan semestanya, ada 1 sampai 9. Anggota A-nya itu 1, 2, dan 3. B-nya itu 4, 5, 6. Nah, ini gambarnya. Semesta itu seluruhnya harus ada ya, ada 1 sampai dengan 9 yang di dalam kotak. Anggota A itu hanya 1 sampai 3. Anggota B itu 4 sampai 6 di sini ya. Nah, kalau yang ditanya adalah A komplement, artinya anggota selain dari A. Kalau anggotanya 1, 2, 3, berarti selain dari 1, 2, 3 ada berapa? Ya, benar ya, ada 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu dia A komplement. Kalau yang ditanya anggota B komplement, artinya adalah anggota selain yang di B. Anggota B itu 4, 5, 6, berarti selain dari B apa? Ya, 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Kalau yang ditanya adalah A selisih dari B, maka anggotanya itu anggota A yang tidak ada anggotanya itu di B. Maka 1 tidak ada di B, 2 juga tidak ada di B, 3 juga tidak ada di B. Maka hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Baik, itu mungkin untuk komplement. Yang lainnya bisa dipelajari. Di sini ada sedikit contoh soal. Contoh soalnya, tentukan P gabung Q, P iris Q, dan banyak anggota dari P gabung Q, dan banyak anggota P gabung Q, atau kardinalitas P gabung Q. Nah, yang A itu himpunannya huruf pembentuk kata Senin. Berarti huruf pembentuk kata Senin itu anggotanya ada S, E, N, I. N ini tidak usah ditulis 2 kali, cukup 1 saja yang mewakili. Kalau Q, huruf pembentuk kata Selasa. Berarti anggotanya S, E, L, A. S-nya ada, A-nya ada, jadi cukup Sela saja. Kalau yang ditanya adalah P gabung Q, maka huruf yang P sama Q ini kita gabung semuanya. S, E, terus ada N, ada I, ada L, ada A. Nah, tulis ini kalau ada anggota yang sama itu tulisannya cukup 1 saja ya. Kalau yang ditanya kardinalitas dari P gabung Q, ada berapa semua anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Berarti banyaknya anggota P gabung Q ada 6. Kalau yang ditanya P iris Q, itu adalah yang sama anggotanya di P sama Q. Berarti yang sama itu ada sama S, ada E. Nah, itu aja ya. Berarti A, P, Q, iris Q ada S sama E. Kardinalitasnya adalah 2. Nah, gini juga sama seperti itu. Gambarnya seperti ini. P, anggota P itu ada S, E, N, I. Ini S, ini E, ini I, ini N. Kenapa ini di sini gambarnya diasir? Karena S sama E ini sama-sama ada di P, sama-sama juga ada di Q. Nah, ini melambangkan irisan ya. Kalau Q itu ada A, ada I, S juga sama E. Mungkin itu untuk materi kita. Selanjutnya ini ada latihan. Silahkan Anda kerjakan di buku catatannya. Jadi semua materi ini dicatat dan Ibu akan periksa di pertemuan tatap muka. Jika ada pertanyaan, Anda dapat bertanya melalui Google Classroom dan di pertemuan tatap muka kita. Mungkin hanya itu. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.